Puji Tuhan, selamat pagi, selamat kita bertemu di dalam kasih Tuhan. Kembali kita akan beribadah bersama-sama, tetapi di rumah masing-masing. Oleh sebab itu, mari kita sehati untuk bersama-sama beribadah dengan sungguh-sungguh. Kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, buat pagi hari ini, buat kesehatan, kekuatan yang Kau limpahkan. Dan sebentar kami akan memuji-muji Tuhan. Tuhan berkati ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Roh Kudus yang menjamah bekerja di dalam seluruh kehidupan kami. Kami pertaruhkan ibadah kami ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Di dalam berkat namanya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian. Ku masuk ruang Maha Kudus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Allah. Amin. Haleluya. Yesus. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa.
Kita patut bersyukur Tuhan layakkan untuk kita datang pagi hari ini, karena kita tahu hari ini adalah harinya Tuhan untuk kita sama-sama bersukaria. Haleluya. Mari kita nyanyikan pujian ini. Mari kita sama-sama bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan,
Kita patut bersyukur karena hari ini adalah harinya Tuhan. Kita patut bersyukur kita boleh datang ke dalam bait-Nya. Walaupun kita bersama-sama beribadah di rumah kita masing-masing dengan keadaan kondisi sekarang ini, kita patut bersyukur. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Tuhan itu baik. Puji Tuhan. Sebentar kita akan dengarkan firman Tuhan. Siapkan hati saudara untuk diberkati dengan kebenaran firman Allah. Dan saya percaya Tuhan akan nyatakan kasih-Nya buat kita semuanya. Puji Tuhan. Haleluya. Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua
lepaskan. Kami akan melewati ini semua. Kami tidak akan pernah meragukan akan kasih-Mu di dalam setiap hidup kami. Dan sebentar pagi ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, pengurapan kuat kuasa Roh Kudus-Mu atas kami, dan kami akan diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Kami siapkan hati pikiran kami untuk diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Dalam namanya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama akan mendengarkan renungan kebenaran firman Allah pagi hari ini. Saudara, temanya adalah kuat menanggung. Hari-hari ini penuh dengan persoalan, permasalahan. Tetapi tema hari ini, kuat menanggung. Haleluya. Sekali lagi, kuat menanggung. Mari kita buka Alkitab kita di dalam 1 Korintus pasal 10 ayatnya yang ke-13. 1 Korintus pasal 10 ayatnya yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara, kenapa tema hari ini adalah kuat menanggung? Saudara, setiap manusia yang ada di bumi yang masih hidup pasti akan mengalami pencobaan atau masalah. Dan kita tahu bahwa setelah manusia jatuh di dalam dosa, mulailah manusia dihadapkan dengan setiap masalah, kesulitan, pencobaan. Jadi saudara yang kasih di dalam Tuhan, karena manusia itu sendirilah mereka mengalami persoalan, mereka mengalami masalah, mereka mengalami pencobaan. Tetapi pagi hari ini tema kita kuat menanggungnya. Mengapa saudara? Temanya kuat menanggungnya. Kalau kita baca dari 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Yang pertama, kenapa kita kuat menanggungnya? Karena pencobaan yang dialami adalah pencobaan biasa. Sekali lagi, pencobaan yang dialami adalah pencobaan biasa. Kalau dalam bahasa Indonesia sehari-hari, cobaan yang lazim dialami manusia. Sekali lagi, pencobaan yang lazim dialami manusia. Dalam versi yang lain, pencobaan yang dialami semua orang. Jadi, kenapa kita kuat menanggungnya? Itu pencobaan biasa. Itu pencobaan yang lazim dialami oleh manusia. Itu pencobaan yang dialami semua manusia. Manusia di muka bumi ini, baik yang percaya yang tidak percaya, mereka mengalami masalah. Mereka mengalami pencobaan. Sakit, semua orang mengalami kesakitan. Susah, semua orang mengalami kesusahan. Ditinggal oleh seseorang yang dikasihi, semua manusia mengalaminya. Oleh sebab itu, kuat engkau menanggungnya. Karena pencobaan-pencobaan yang kita alami hari ini adalah pencobaan-pencobaan yang lazim. Pencobaan-pencobaan yang dialami oleh semua manusia. Pencobaan-pencobaan biasa. Oleh sebab itu, kita kuat menanggungnya. Haleluya. Puji Tuhan. Kita akan buka Alkitab kita di dalam 1 Petrus pasal 4.
1 Petrus pasal 4 ayatnya yang ke-12 dan 13. 1 Petrus pasal 4 mulai ayat 12 dan 13 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Dengarkan. Saudara-saudara yang tercinta, kalian sekarang sangat menderita karena sedang diuji. Tetapi janganlah merasa heran seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi kepadamu. Malah hendaklah kalian merasa senang karena turut menderita bersama-sama dengan Kristus. Maka nanti kalau keagungan Kristus diperlihatkan, kalian akan bersuka cita. Saudara, kalau kita mengalami satu penderitaan, kita sedang diuji, jangan merasa heran seakan-akan ini sesuatu yang luar biasa terjadi kepadaku. Tidak. Bukan sesuatu yang luar biasa, itu biasa yang lazim dialami oleh setiap manusia. Dan pagi hari ini firman Allah berkata, engkau kuat menanggung. Semua orang mengalaminya, dan engkau harus kuat menanggung semuanya. Itu yang pertama, mengapa kita kuat menanggungnya? Karena semua itu lazim, seperti orang semua yang lainnya mengalami kesulitan dan persoalan. Yang kedua, persoalan yang Tuhan izinkan, pencobaan yang Tuhan izinkan. Firman Allah katakan, tidak melebihi kekuatan manusia. Tidak melebihi, melampaui kekuatan manusia. Sekali lagi, tidak melebihi kekuatan manusia, tidak melampaui kekuatan manusia. Ya. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, kalau dalam bahasa Indonesia sehari-hari katakan lebih dari kesanggupan. Kenapa kita kuat menanggungnya? Karena itu tidak akan melebihi kekuatan, tidak akan melampaui kekuatan, tidak lebih daripada kesanggupanmu. Versi lain katakan, lebih daripada yang dapat harus kamu tanggung. Haleluya. Jadi persoalan yang Tuhan izinkan hari ini kita alami, itu tidak akan melampaui kekuatan kita masing-masing. Allah mengerti kesanggupan, kekuatan kita di dalam menanggung masalah pencobaan yang ada. Sekali lagi, Allah mengerti seberapa kekuatanmu, seberapa kesanggupanmu dalam menanggung masalah dan pencobaan. Jadi saudara kuat menanggungnya karena masalah kita itu tidak akan melampaui kekuatan. Setiap manusia memiliki porsi kekuatan, kesanggupan masing-masing, dan Allah tahu itu. Ya. Seorang anak tidak akan pernah disuruh mengangkat beban 200 kilo. Karena itu anak itu nggak sanggup. Demikian juga Allah kita yang kita sembah, yang hari-hari ini Tuhan izinkan kita mengalami masalah, itu tidak melampaui kekuatan kita, itu tidak melebihi kesanggupan kita, itu tidak lebih daripada yang dapat kita tanggung. Puji Tuhan, kuat menanggungnya karena itu tidak melebihi kesanggupan kita, dan Allah tahu porsi kita masing-masing. Haleluya. Kuat engkau menanggungnya, kuat engkau memikul, kuat engkau menjalani semuanya, karena itu tidak melampaui kekuatan
kekuatan kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, dikatakan Allah akan memberi jalan keluar sehingga dapat menanggungnya. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Haleluya. Kuat menanggungnya, dapat menanggungnya. Mengapa? Karena ada Allah yang akan memberi jalan keluar. Sekali lagi, Allah akan memberi jalan keluar dengan setiap persoalan masalah kita hari-hari ini. Haleluya. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari katakan memberi jalan kepadamu untuk menjadi kuat sehingga dapat bertahan. Haleluya. Sekali lagi, memberi jalan kepadamu untuk menjadi kuat sehingga dapat bertahan. Saya percaya pagi hari ini Allah yang akan memberi jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Kita menjadi kuat sehingga dapat bertahan di tengah-tengah kesulitan yang kita hadapi. Ada Allah yang akan menolong, ada Allah yang akan membantu, ada Allah yang akan memberi jalan keluar. Puji Tuhan. Kita buka Alkitab kita di dalam 1 Petrus pasal 1 ayatnya yang ke-6 dan ke-7. 1 Petrus pasal 1 ayat 6 dan 7. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Kristus menyatakan dirinya. Saudara, jangan susah, bergembiralah kalau harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Itu untuk membuktikan kemurnian imanmu. Sekali lagi, membuktikan kemurnian imanmu. Oleh sebab itu, pagi hari ini kalau kita mengalami persoalan masalah, bergembiralah, bersukacitalah. Bersama-sama ada Allah yang akan memberi jalan keluar bagi kita. Yakobus pasal 1 mulai ayatnya yang kedua sampai yang keempat. Pembacaan firman Allah yang terakhir kita lihat di dalam Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai yang keempat dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Saudara-saudara, kalau kalian mengalami bermacam-macam cobaan, hendaklah kalian merasa beruntung. Sebab kalian tahu bahwa kalau kalian tetap percaya kepada Tuhan pada waktu mengalami cobaan, akibatnya ialah kalian menjadi tabah. Jagalah supaya ketabahan hatimu itu terus berkembang sampai kalian menjadi sungguh-sungguh sempurna serta tidak berkekurangan dalam hal apapun. Tetap percaya kepada Tuhan. Waktu engkau mengalami cobaan, hasilnya adalah kita semuanya menjadi tabah, kuat menanggungnya. Dan kita akan sungguh-sungguh menjadi sempurna, tidak kekurangan satu hal apapun juga. Jadi pagi hari ini setelah kita mendengarkan firman Allah, kita bersyukur, kita harus bergembira
kuat menanggungnya. Karena itu pencobaan yang lazim yang semua manusia alami. Dan yang kedua, tidak melebihi kekuatan kesanggupan kita. Yang ketiga, Allah akan memberi jalan keluar sehingga kita menjadi kuat, dapat bertahan, tabah menanggungnya, dan kita disempurnakan dengan setiap persoalan, masalah. Apapun masalah saudara, apapun pencobaan yang saudara alami hari ini, kuatlah engkau menanggung. Jangan engkau disusahkan, jangan engkau disedihkan. Percayalah terus kepada Tuhan. Dia yang akan menolong kita semua. Puji Tuhan, mari kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita nyanyikan yang tadi pujian, Engkau ada bersama. Haleluya. Oh haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin. Haleluya Yesus. Kau ada bersamaku di setiap musim hidup. Tak pernah kau biarkan
kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Apabila pencobaan, masalah, sakit penyakit sedang menimpa kami tahu kami kuat menanggungnya. Karena semua manusia mengalami itu semuanya. Dan itu tidak melampaui kekuatan kesanggupan kami. Dan bahkan Allah memberi jalan keluar bagi kami, sehingga kami kuat, kami tabah. Iman kami tetap murni. Terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang putus asa diberikan pengharapan, yang kekurangan diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa buat Ibu Heni, berdoa buat Bapak Priyanto, buat Bapak Sumijan, buat Bapak Ibu Agus. Tuhan Kau berkati Yosafat. Di dalam nama Yesus Kristus, Ibu Elis, Makbing, Axel, Arvid, keluarga Bapak Ibu Dodit. Mereka ada di dalam kelemahan fisik, mereka sakit, lawat, jamah, menyembuhkan. Di dalam namanya Tuhan Yesus Kristus, kalau ada jemaat-Mu yang sakit hari ini, lawat mereka di dalam nama Yesus. Dan setiap persoalan, Tuhan beri jalan keluar. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Terima kasih buat pagi hari ini. Kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Berdoa buat bangsa dan negara kami. Berdoa buat lingkungan kami. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan, jauhkan dari setiap penularan yang ada dalam nama Yesus Kristus. Biarlah lawatan Allah nyata, kesembuhan terjadi di mana-mana tempat. Karena Allah yang berkuasa atas semuanya. Terima kasih, sebentar kami akan mengakhiri pada kami pagi hari ini. Kami menyerahkan seluruh hidup jemaat-Mu ke dalam tangan kuat kuasa. Kehidupan pribadi, rumah tangga, keluarga, pekerjaan dan usaha mereka diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati-Mu dan melindungi-Mu. Tuhan menyinari-Mu dengan wajah-Nya dan memberi-Mu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi-Mu damai sejahtera. Mari angkat kedua belah tangan kita di hadapan Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, terimalah berkat, rahmat, damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan pimpinan Allah Roh Kudus yang selalu menyertai kita semuanya dari mulai saat ini, besok, bahkan sampai Maranatha. Kami akhiri pada kami pagi hari ini dengan pengucapan syukur di dalam berkat namanya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.